Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan bagaimana implementasi Exchange Server di dunia nyata ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang ya, dari kemarin nih ditungguin, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya. Nah, mengenai Exchange Server ya, uh, Exchange Server itu banyak digunakan di Indonesia ya. Jadi mulai dari perusahaan skala kecil, ya, menengah, kemudian perusahaan-perusahaan besar juga ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan Exchange Server itu di perusahaan kecil dan menengah ya. Nah, jadi di sini ada konfigurasi yang kita lihat ya. Di sini ada sebuah Exchange Server ya. Nah, jelas Exchange Server itu membutuhkan Active Directory ya. Jadi ada Active Directory juga, domain controller ya, ada dua, kemudian ada sebuah Exchange Server. Dan di depan Exchange Server ini diletakkan sebuah anti spam ya, atau antivirus, yang mana dia berfungsi sebagai MX record. Jadi kalau ada email masuk dari internet atau incoming email istilahnya, nah itu akan diterima terlebih dahulu oleh anti spam dan antivirus ini. Jadi dia akan dibersihkan lebih dahulu di anti spam dan antivirus, baru email tersebut diteruskan ke Exchange Server ya. Dan di Exchange Server ini juga ada antivirus dan anti spam juga yang dipasang di sana. Jadi ada double protection ya, seperti itu, sehingga Exchange Server kamu itu aman dari serangan ya. Nah, di perusahaan ini dia implementasikan juga untuk akses dari luar. Jadi misalkan ada pegawai yang ingin mengakses email dari luar apa segala macam, nah itu dia akan dipublish IP-nya itu, si Exchange Server ini, di firewall ya, di IPS seperti ini. Dan IP Exchange Server yang dipublish di sini ini adalah hanya untuk webmail atau front end-nya ya. Jadi untuk port 25 atau SMTP-nya itu diarahkan ke anti spam dan anti virus ini, seperti itu. Jadi Exchange Server juga ini terlindung dari serangan dari luar ya. Nah, tadinya itu mereka itu menggunakan Exchange Server ini di hardware fisik ya. Jadi sejak Exchange 2003 ya. Jadi Exchange 2003 mereka tadinya menggunakan Exchange 2003, kemudian dimigrasikan ke Exchange 2010, kemudian dari Exchange 2010 dinaikkan lagi ke Exchange 2016, dan terakhir ke 2019 ya, seperti itu. Jadi bertahap mereka lakukan migrasi, dan saat ini itu Exchange servernya itu mereka udah menggunakan virtualisasi semua ya. Jadi Exchange servernya itu tidak running under physical server lagi, tapi mereka running under virtualisasi ya, menggunakan VMware dalam hal ini. Gitu. Dan juga semua server-server yang lain itu saat ini sudah berjalan, dia menggunakan virtualisasi di atas VMware vSphere seperti itu ya. Jadi tidak lagi menggunakan server fisik. Jadi di perusahaan kecil dan menengah ini itu hanya ada satu Exchange server ya, hanya ada satu Exchange server, dan juga ada anti spam dan antivirusnya untuk menangkal email yang masuk yang mengandung malicious software seperti itu. Jadi dia dilindungi oleh anti spam dan antivirus seperti ini. Dan usernya itu tidak banyak ya, sekitar 200 sampai 250 user ya, atau email. Jadi cukup dihandle oleh satu Exchange server saja, dan mereka punya backup server juga yang akan membackup email-email
mereka itu menggunakan agent ya, agent for exchange seperti itu. Jadi emailnya juga terlindungi gitu ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini ya, membahas bagaimana exchange server itu diimplementasikan di perusahaan skala kecil dan menengah ya. Kalau perusahaan skala kecil dan menengah hanya ada satu exchange server, kemudian ada anti spam dan antivirusnya, dan juga ada domain controller yang digunakan oleh exchange server untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, mungkin itu dulu ya pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas bagaimana implementasi exchange server di perusahaan skala besar ya itu ya. Dan juga nanti ada di multinational company. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu saya tunggu ya, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pasti nih buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang gratis, dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya itu nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.